Dan beginilah bunyi knalpot dan mesin standar dari Honda NSR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berjumpa lagi dengan Otomotif Dagelan, di mana channel yang membahas otomotif secara satir maupun serius. Dan di depan kita ada salah satu motor, motornya para maniak-maniak speed yang fanatik dengan merek Honda. Yeah. We will never be the same. Looking back at the past, all the lessons that I learned. Every fall, every loss was a bridge that I burned. Now I'm stronger, now I'm wiser. Got the fire in my soul. Every step, every breath, getting closer to my goal. Haters gonna hate, but I keep my head high. Eyes on the prize, reaching for the sky. No pain, no gain. It's the anthem of the streets with the heart of a... Yup, betul, adalah motor NSR 150. Dan ini bukan SP atau bukan RR Astra ya. Ini adalah NSR 150 yang serinya RRW atau biasa disebut dengan NSR RR Thailand. Karena memang motor NSR 150 RRW ini adalah yang dipasarkan di Thailand. Kalau di Indonesia RR-nya keluar adalah RR Astra yang dimana bentuk lampunya bulat depan belakang. Namun kalau RRW bentuk lampunya berbeda. Dia tidak bulat, ada shape-shape-nya yang cukup keren. Dan motor ini sudah direstorasi secara penuh, 90% partnya masih original dan beberapa part juga sudah di-upgrade atau sudah dimodif. Yuk kita simak apa saja yang sudah di-update dan apa saja yang sudah dimodif dan bagaimana detail-detail dari motor NSR 150 RRW. Yuk kita simak video ini. Sedulur, ini adalah seri yang RRW. Kalau yang dipasarkan resmi di Indonesia itu adalah RR Astra. Perbedaan RRW dengan RR Astra itu apa? Ya, berada di lampu depan. Itu paling mencolok sekali ada di lampu depan. Kalau si NSR 150 RR Astra, dia lampunya bulat. Ada 2 biji kanan kiri bulat. Namun untuk yang seri RRW atau yang pasar domestik Thailand atau bisa dibilang RR Thailand ya, ini lampunya mempunyai shape yang cukup cakep ya. Dan secara garis besar atau secara umumnya motor NSR RRW ini atau NSR RR Thailand itu sama persis dengan NSR 150 SP yang menggunakan single shaded swing arm. Susah kali ngomongnya ya. Single shaded swing arm atau bahasa gampangnya swing arm sebelah atau swing arm yang cuma sebelah ya. Susah ngomongnya lur. Gampangnya itulah pokoknya. Ini adalah generasi kedua dari Honda NSR. Kalau yang generasi pertama itu bentuknya kecil, dia keluar dari tahun 95 sampai 99 dan di 2000 tahun 2000 keluar updatean yang cukup drastis ya. Bentuknya berubah secara total, kemudian rangkanya juga berubah total. Dan untuk engine-nya masih menggunakan 150 cc 2 tak atau 2 langkah yang dibenamkan atau ditambahkan teknologi yang cukup legendaris dari Honda, yaitu adalah RC valve. Yang dimana RC valve itu adalah katup exhaust yang digunakan untuk mendongkrak torsi dan dikendalikan secara elektronik. NSR ini adalah salah satu motor yang ikonik karena memang desainnya dari mesin kemudian developnya itu langsung didevelop oleh HRC Jepang atau HRC yang pusat sana. Namun diproduksi di Thailand. Nah, sedikit cerita untuk si rival dari NSR ini adalah si Kawasaki Serpico PDK. Namun ya memang pada saat itu NSR RR ini cukup tangguh karena torsinya lebih besar daripada mesin-mesin 2 tak lainnya karena digunakannya teknologi RC valve di mana dia mengontrol bukaan atau mengontrol tinggi lubang buang dari si exhaust engine NSR 150. Dan sedulur kita sepil ya apa saja yang sudah di-upgrade dan sudah dimodifikasi. Kalau secara keseluruhan motor ini di repaint sesuai warna asli atau livery asli dari Honda NSR 150 RRW. Dan repaintnya juga cukup halus, kemudian cukup oke ya, detailnya pun mantap. Dan yuk kita lihat mana yang sudah di-upgrade. Yang jelas pertama adalah di bagian pengereman depan. RCB yang seri S1. Ini adalah RCB yang tipe high performance atau biasa digunakan untuk keperluan balap. Bagian handle coupling ini menggunakan Nissin ya. Menggunakan aftermarket yang bermerek Nissin. Kaki-kaki depan
juga masih standar, dengan velgnya standar juga ya, standar masih bawaan pabrik. Dia modelnya palang 3 atau bintang 3. Kemudian piringan cakram juga depan masih standar. Kalau sekilas sih piringan cakramnya seperti punya Mega Pro atau Versa ya, namun ini berbeda, ini lebih besar daripada Mega Pro maupun Versa. Kemudian untuk kalipernya ini masih menggunakan asli dari Honda, masih bawaannya si NSR, dan ya repaint sedikit lah biar tampilannya lebih fresh. Selang tadi menggunakan braided. Sen ini masih original. Bentuk si sennya ini juga cukup unik ya, cukup kecil dan simpel, namun visibilitasnya cukup oke lah. Dibuat agak melenduk atau agak-agak seperti oval-oval seperti telur. Salah satu yang unik dari NSR RR itu ada ram air ducts-nya atau saluran hawa angin yang nanti dialirkan ke ruang mesin atau ke ruang box filter nih. Ini berlubang ya, dan di sini berlubang sampai ke dalam. Untuk spakbor depan ini masih menggunakan asli dari NSR RRW. Tentunya seperti ini ya. Simple namun cukup sporty pada zamannya. Dan ini motor mahal nih. Ngeri lah. Kaki-kaki depan masih standar, dari triple clamp-nya, dari stangnya sampai shockbreaker depan pun masih standar. Cuma untuk bagian bottom ini dilakukan chrome atau proses electropainting ya, supaya lebih mengkilat dan gampang dibersihkan. Dan kenapa bisa saya mengatakan ini original 90% ya, sampai spion aja ini masih original, namun dia ditutup karbon celup ya, bukan karbon asli ya, atau bukan karbon skinning, ini karbon celup. Motifnya menggunakan motif honeycomb, jadinya tampilannya cukup sporty dan mendongkrak penampilannya. Untuk visornya atau windshieldnya ini masih original ya, masih original bawaan dari NSR RRW. Spion kiri juga tidak luput dari karbon celup, jadi tampilannya makin terasa aura balapnya. Nah, ini ram air ducts-nya atau saluran udara yang dari depan ini juga tidak luput dilapis karbon celup atau karbon dan penutup fairingnya juga tidak luput atau tetap dibikin senada dengan ram air ducts-nya. Ada salah satu yang cukup unik ya dari Honda NSR, itu adalah salah satunya adalah posisi shocknya ada di sebelah fairing atau di bawah tangki sebelah kiri. Kalau umumnya motor-motor zaman dulu coknya ya pasti ada di bagian stang atau bagian manalah yang mudah dijangkau oleh tangan. Biasanya motor pada zamannya yang menggunakan cok ada tarikan cok di sebelah kiri. Namun kalau NSR RRW itu ada di sebelah kiri. Kokpit ini masih originalnya ya, terutama di bagian speedometer dia masih original, dan speedometernya memang rasa-rasa motor racing atau motor-motor balap pada zamannya. Beberapa part-part kecil atau perintilan-perintilan yang berbahan besi itu pada motor ini dilakukan proses chrome ya, pada shockbreaker depan, kemudian pada bar end, kemudian kickstarter, footstep belakang, kemudian footstep boncenger, serta juga swing arm juga dilakukan chrome. Dan tidak luput juga knalpot original si NSR 150 RR. Ini tandanya nih, tanda originalitasnya. Masih ada marking Honda, kode seri, dan nama motornya. Knalpotnya full di chrome. Supaya apa? Supaya ganteng dong. Masa ya motor mahal knalpotnya buluk. Dan yang seperti sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya Honda NSR RRW ini atau NSR RR Thailand itu bodinya sama persis ya dengan si NSR 150 SP. Rangka kemudian ya semuanya sama persis, bedanya cuma ada di swing arm belakang. Kalau NSR SV itu pakai single pro arm atau single sided swing arm atau mono arm lah ya gampangnya. Dan perbedaannya lagi, selain swing arm belakang ada di velgnya. Secara detail atau secara keseluruhan semuanya sama, dari engine pun sama, kemudian rangka juga sama, bodi juga sama persis, cuma bedanya di kaki-kaki saja. Dan kita lanjut bahas ya untuk warna atau livery. Ini di repaint atau direstorasi, dibuat sama persis dengan aslinya atau liverynya si Honda NSR. Ya perbedaannya hanya sedikit ya, di sini ada motif karbon saja. Ya karena sang owner juga
hobi racing ya, mungkin pengen meningkatkan atau pengen kelihatan agak-agak racing dikit ya. Kemudian untuk bagian rangka, perbedaan dengan Gen 1, ini rangkanya kalau yang NSR RRW itu rangkanya sudah besar, sama juga dengan NSR 150 RR Astra, rangkanya sama persis. Dan untuk yang Thailand ini, dia sudah engine-nya atau mesinnya sudah mengadopsi RC valve, dan ada tambahan yaitu Honda Evolutional Catalyst System atau sistem ramah lingkungan, yang dimana knalpotnya menggunakan katalis converter juga. Jadi minim asap dan gas buangnya jadi ramah lingkungan. Kemudian berbicara engine, ini sama, engine-nya sama dengan NSR 150 SP. Namun berbeda dengan NSR 150 yang Gen 1 ya. Sudah ada beberapa sedikit touch up atau beberapa tambahan dari Honda Racing. Ya, kenapa Honda Racing ya? Karena memang mesin si NSR itu didevelop langsung oleh Honda HRC Jepang ya. Makanya kenapa di setiap NSR itu pasti ada logo HRC. Ini menunjukkan kalau mesin dari NSR itu didevelop atau dirancang langsung oleh Honda Racing. Swing arm, kemudian bagian footstep depan, footstep belakang ini di chrome di kanan kirinya, jadi tampilannya lebih clean. Kemudian rantai belakang masih menggunakan rantai atau sprocket setnya masih menggunakan yang 520. Ini kebetulan memakai TK yang gold, dan belakang gearnya juga masih original karena menggunakan velg belakang juga menggunakan velg original si Honda NSR. Tidak percaya, ini masih ada tulisan NK nya. Jadi ini adalah asli bawaan dari NSR, bukan velg variasi. Kemudian untuk tutup rantai belakang juga di karbon celup ya, supaya tampilannya lebih fresh, kemudian tampilannya lebih rapi. Nah, untuk shockbreaker belakang ini digunakan shockbreaker aftermarket ya, untuk menunjang kestabilitasan, kemudian bisa disetting sesuai karakter si rider atau karakter penggunanya ya. Dan shockbreaker belakang ini sudah menggunakan tabung gas yang berisi gas nitrogen dari merek Nitron. Cukup keren ya. Dan penempatan tabungnya juga cukup simpel, tidak terlalu mengganggu estetika dari. Dan untuk bagian pengereman belakang atau kaki-kaki belakang tadi, semua part yang besi atau part kaki-kaki sudah di full chrome. Dan untuk pengereman belakang, untuk bagian masternya masih menggunakan originalnya, dan digabungkan dengan selang rem braided dari TDR yang berwarna biru. Jadi cukup senada ya dengan livery maupun dari painting dari cat ini. Dan kaliper belakang ini juga cukup oke ya, menggunakan RGB yang berwarna biru. Jadi secara keseluruhan, baik menurut kami atau menurut saya nih, motornya sangat eye catching dan cukup senada karena livery warnanya ungu biru dipadukan dengan kaki-kaki warna biru, dan pengereman juga menggunakan warna biru. Jadi oke lah ya. Tutup tangkinya masih original ya. Dan kalau menurut seluruh semua, berapa persen keoriginalitas dari NSR RRW ini? Menurut seluruh semua berapa? Tulis di kolom komentar. Kemudian bodi belakang juga masih original ya, atau catnya mengikuti livery asli dari NSR. Kemudian behel belakang ini behel original yang dicelup karbon. Tampilannya juga cukup oke ya. Dan salah satu yang cukup unik, kunci bagasi atau kunci melepas jok belakang nih ada di bagian belakang. Kalau biasanya motor-motor lain ada di samping ya, kalau si NSR ini di bagian belakang. Dan bagian belakang ini adalah salah satu yang paling seksi ya, atau bagian yang paling nyeni dari si Honda NSR RRW. Nah, perbedaannya kalau si NSR RR Astra ini cuma bulat menonjol, kalau RRW ini ada bentuk shape yang mengikuti dari si bodi. Strip. Untuk sen dan spakbor belakang masih original, spakbor belakang dan penutup lampu tidak luput dari celupan atau karbon celup yang bermotif honeycomb. Karena menggunakan knalpot standar, jadi ya bunyinya cukup halus, dan mesinnya kabarnya sih menggunakan oli samping bermerek iPhone ya. Jadi ya memang motor terawat dan motor yang bisa digunakan harian. Dan beginilah bunyi knalpot dan mesin standar dari Honda NSR.
Dan RC valve-nya masih hidup. Tidak percaya? Yuk kita tes. Kalau masih hidup nanti ada bunyi-bunyi atau bunyi-bunyi yang cukup aneh. Penanda motor NSR RRW ini adalah buatan Thailand. Ini rangkanya terdapat tulisan The Thai Honda Manufacture Co Ltd, made in Thailand, dan tulisannya juga Thailand. Di sebelah kiri yang untuk tulisan NSR, tulisan RC valve-nya atau ciri khas dari si NSR juga ada berbahasa Inggris dan berbahasa Thailand. Ada juga yang punya NSR RRW? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut seluruh semua NSR 150 RRW atau NSR 150 RR versi Thailand yang ada di depan kita? Modifnya gimana? Kemudian menurut kalian detailnya bagaimana? Atau perlu ditambah apa lagi yang